Abiyu Fatul Rahmanjoli, Bambang Junadi, Jasmiyatri, Elzi Julia Putri, Faras Agniza Pertama, Fatima Azhara, Isra Yaumil Hayya, Khalid, Ibna Niyatarzu, Lutfi Nurisan, Maryam Sania, Muhammad Abdul Rafi, Nabila Sahani. Oke, jadi pertemuan kemarin pembelajaran kita sudah sampai mana? Sudah sampai? Jadi sudah sampai sudah? Sudah. Anda tadi malam ada belajar pertanyaan dari Tauti. Ada? Belajar? Ada diulang PPN di rumah mengenai jenis Tauti. Coba apa yang maksudnya dengan enthalpi apa? Boleh nggak ceritakan? Enthalpi apa? Apa yang maksudnya dengan enthalpi? Enthalpi reaksi. Nah, kemarin kita belajar termokimia, dia berhubungan dengan kalor. Ada kalor yang serap, ada kalor yang dilepas. Yang masih ingat boleh lihat catatannya. Ya boleh bapak angkat reaksi. Ya, tapi yang reaksi itu adalah perubahan kalor baik yang diserap ataupun yang diterima pada satuan mol. Jadi coba ada yang bisa mengulang apa yang maksudnya enthalpi reaksi? Perubahan kalor yang diserap atau kalor yang dilepaskan pada satuan mol pada tiap mol reaksi. Ada yang bisa mengulang? Enthalpi reaksi adalah ingat dia kalor. Berarti kalor itu ada kemarin kita belajarkan ada kalor yang diserap, ada kalor yang diterima. Ada yang bisa? Coba. Enthalpi reaksi adalah kalor yang diserap atau yang diterima tiap satuan mol. Ada yang bisa mengulang? Ada? Yang boleh silahkan. Kalor yang diserap yang dilepaskan. Oke, bagus. Jadi enthalpi reaksi adalah kalor yang diserap atau yang diterima pada tiap satuan mol. Jadi kemarin kita juga sudah bahas ada jenis-jenis enthalpi. Ada yang masih ingat? Apa-apa aja jenis-jenis enthalpi? Ya, boleh angkat tangannya. Mau? Ya, benar. Lanjut, ada enthalpi pembentukan standar. Terus? Ya, ada penguraian standar. Kemudian ada? Pembakaran standar. Lanjut. Ada kemarin lagi? Ya, jadi ada juga namanya enthalpi penetral standar. Enthalpi kemarin dibahas juga ya. Ada perubahan enthalpi pembentukan standar. Pembentukan standar atau delta H apa? Delta HF 0. Karena F ini formation dia kan pembentukan. Berarti kita berfokusnya ke kalau pembentukan kita fokusnya ke reaktan atau ke produk. Dia membentuk. Contohnya kita bikin kue, ada bumbunya, ada tepung, ada gula untuk menghasilkan kue. Apa yang reaktannya di sana? Reaktan tahu yang mana? Coba ini. A tambah B menghasilkan C tambah D. Mana yang reaktan di A tambah B atau C tambah D? A tambah D. Ya, A tambah B ini adalah reaktan. Sedangkan C tambah D ini adalah produk. Jadi untuk pembentukan enthalpi standar, maka kita fokus dia ke pembentukan hasilnya.
Nah, entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi baik yang menerima atau melepas kalor untuk tiap 1 mol pada keadaan standar. Keadaan standarnya adalah 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian kita juga ada membahas kemarin ada entalpi. Kalau ada pembentukan tentu ada penguraian standar. Entalpi penguraian standar. Atau simbolnya delta H. Ya, delta H. Karena D ini decomposition, berarti dia penguraian. Sama definisinya adalah perubahan entalpi pada penyerapan atau penerimaan kalor. Tiap 1 mol, dia ingat kalau entalpi itu dia selalu 1 mol pada keadaan standar. Makanya ini maksudnya adalah keadaan standar pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Makanya dia pakai ini. Udah paham apa bedanya entalpi pembentukan standar sama entalpi penguraian standar? Paham? Oke, jadi ada hubungan antara entalpi pembentukan standar dengan entalpi penguraian standar. Delta HF sama dengan min delta HG. Jadi nanti di soal jika diketahui delta HF 0, maka bisa kita dapatkan untuk delta HG 0. Jadi jika diketahui contohnya delta HF dari NH3 sebenarnya min 46 kJ per mol. Nah, ini ada contohnya reaksinya. Kalau ini saja ini hanyalah persamaan kimia, sedangkan dia persamaan termokimia dia menggunakan entalpi. Paham? Jadi di sini ada contohnya pembentukan entalpi pembentukan NH3 adalah min 46 kJ per mol. Ingat kalau dia negatif berarti dia termasuk eksoteran atau endoteran. Kalau dia negatif meluaskan kalor adalah reaksi eksoteran atau endo. Kalau ekso apa? Ya luar. Kalau endo? Kalau dia negatif eksoteran atau endoteran? Ya eksoteran. Nah, kita lihat dia pembentukan NH3. Ingat dia kalau pembentukan dia hanya 1 mol. Jadi kita lihat di hasilnya kan ini ada 1 mol kan. Dia terbentuk dari NH3 ini dia terbentuk dari N2 dengan H2 dalam wujud gas. Jika reaksi setara maka produk dan reaktan harus apa? Harus ya disamakan terlebih dahulu. Kita lihat, kita berfokus hanya pada 1 mol. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat kalau dia pembentukan berarti kita berfokus ke produk kan. Di sini kan pembentukan NH3 ini kan. Kita lihat, di sini ada 1, di sini ada 2. Yang 2 ini harus jadi 1. Kita kalikan berapa dia menjadi 1? Dikalikan setengah, oke. Setengah. Jadi di sini sudah 1, di sini sudah 1, sudah setara dia? Sudah. Oke, kita lihat lagi di sini hanya ada 3, di sini hanya 2. Dia harus membentuk 3. Kita kalikan berapa dia? 3/2. Ya, 3/2. Sama maksudnya ini dicoret dengan ini dapatnya 3, makanya 3H di sini sudah 3. Di mana ada setara reaksi kita? Sudah. Kita lihat hubungannya ini tadi kan. Delta HF0 sama dengan min delta HD. Jika diketahui entalpi pembentukan standar, maka kita juga dapat menentukan entalpi penguraian standar ya. Coba lihat berapa delta HD0 dari NH3 tersebut. Ingat hubungannya ini. Ya, delta HF0 sama dengan min delta HD. Berapa dari soal ini didapatkan untuk delta HD-nya? Berapa? Ini positif, ini negatif berarti berapa? Negatif. Ini negatif, maaf, ini negatif. Jadi kita lihat hubungannya ya. Delta HF 0 sama dengan min delta HD. Ini kan? Kita lihat delta HF-nya ada dapat min 46 kan? Min 46 kJ per mol. Ini min delta HD. Kita carikan delta
delta HD. Jadi ini sama-sama negatif, kita coret. Berarti dia menjadi positif bagikan 46 kilojoule per mol. Dapat delta HD-nya. Sampai sini paham? Nah, kita lihat lagi. Ini dia reaksinya, dia pembentukan. Kalau penguraian kita berfokus ke mana? Ke reaktan atau ke produk? Kemana kalau dia? Kalau penguraian? Ya, reaktan. Karena NH3 ini yang akan kita uraikan, kita tulis reaksinya. NH3 terurai menjadi apa ya? N2. Ya, N2. Pokoknya reaksinya harus setara. Jadi ini kan sudah setara kan? Jadi tinggal kita tulis saja lagi, dia dibalik. Setengah N2 dalam wujud gas ditambah 3/2 H2 dalam wujud gas. Kan gasnya sudah setara kan? Berarti tinggal kita tuliskan aja lagi. Delta HD0 dengan berapa kita dapatkan tadi? Positif 46 kilojoule per mol. Nah, sampai di sini paham gimana entalpi pembentukan standar sama entalpi penguraian standar? Insyaallah paham. Jadi ingat aja hubungannya ini. Misalkan soal diketahui ini kan entalpi pembentukan standar. Jadi nggak perlu kita ribet-ribet, kita lihat aja entalpinya lagi. Kalau dia negatif, kita balik dia menjadi positif. Kalau di sini dia pembentukan, jadi kita balik juga reaksinya, dia menjadi penguraian. Paham? Oke, selanjutnya ada juga lagi entalpi pembakaran standar. Ada yang masih ingat? Kalau pembakaran kita menggunakan gas apa? Gas? Gas O2. Gas O2 yang benar sekali. Jadi setiap reaksi pembakaran kita menggunakan gas oksigen. Kalau dia pembakaran sempurna, dia menghasilkan gas apa? CO2. Ya, nah jadi kalau dia entalpi pembakaran standar, maka dia menggunakan oksigen untuk menghasilkan CO2 ditambah H2O. Yang ketiga ada entalpi pembakaran standar. Atau yang kita sebut dengan delta H0. Nah, entalpi pembakaran standar ini adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa untuk membentuk CO2 dan H2O. Ingat kata kuncinya, setiap pembakaran pasti dia menggunakan oksigen dan juga dia menghasilkan karbon dioksida ditambah uap air. Oke, sampai di sini udah paham gimana entalpi pembentukan standar, ada penguraian standar, ada pembakaran standar. Intinya berapapun yang dihasilkan, intinya dia harus 1 mol. Misalnya dia 0,5 mol, kita jadikan dulu dia 1 mol. Intinya pokoknya dia harus menjadi 1 mol. Udah paham? Kita lanjut materinya lagi. Oke, jadi ibu masih ada soal. Nah, sebelumnya, jadi untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ADN 352, karena kemarin kita sedang bahas tentang macam-macam entalpi. Sekarang kita masuk ke KD selanjutnya adalah menjelaskan tentang kalorimeter. Tujuan yang pertama, memahami perbedaan kalorimeter dan kalorimetri. Kemudian ada memahami prinsip kalorimeter, ada juga menghitung entalpi reaksi berdasarkan data percobaan kalorimeter. Nah, ibu ada soal, coba kerjakan soal nomor 2 yang A. Coba silakan dikerjakan. Nomor 2 yang A dan yang B-nya. Soalnya sama. Ingat kalau dia delta HD0, dia adalah penguraian. Kalau penguraian kita berfokusnya ke reaktan. Kalau dia membentukan kita berfokusnya ke produk. Tinggal tulis reaksinya sama kayak gini. Ini kan delta HN0, NH3. Gimana reaksinya? Nah, ini dapat reaksinya. Kalau dia delta HC0, gimana reaksinya? Coba bikinkan. Ingat dia terbentuk dari apa? Kalau CH4 dia terbentuk dari apa? J ditambah H2. Jadi kita setarakan terlebih dahulu ya. Coba dicari yang A terlebih dahulu. Setelah itu baru yang B. Tinggal menuliskan reaksinya. Bagaimana reaksinya? Nah, dia untuk membentuk 1 mol. Kalau yang pertama itu kan delta HD0 dari CO2, ada berarti entalpi penguraian standar untuk CO2. CO2 terurai dia menjadi apa? C dan O2. Nanti setarakan dia. Tulis lagi delta HD0-nya di mana? Seperti ini. Yang B juga begitu. Ingat dia pembakaran CH4. Ingat kalau pembakaran dia menggunakan oksigen.
Berarti untuk yang B itu delta HCl kan CH4 yang dibakar. Berarti nanti CH4 itu dia bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nanti setarakan lagi berapa jumlah C-nya, berapa jumlah O-nya. Coba cari dahulu di buku latihannya atau cetakannya boleh. C tambah O2 nanti setarakan dia gimana caranya. Kemudian untuk C kan dia pembakaran. Berarti nanti reaksinya kan CH4 kan, ingat setiap pembakaran dia pasti menggunakan gas oksigen. Coba cari yang A terlebih dahulu. Yang A masih sama dengan yang di depan ini. Coba dicari yang A. Delta HD0 CO2 gimana bentuk persamaan termokimia? Kalau ragu boleh ditanyakan. Gimana kali udah selesai? Masih ada paham? Ah ya CO2. Kalau udah salah, berarti tinggal gini aja. Oke. Yang terusnya lagi kembalinya. Kita di sini satunya delta HD0 saja. Nah ini juga satu juga. Terus berapa? Oh. Satu. Biar buat aja di. Boleh lihat pos. Kita ingat dia kalau CO2 dia terurai menjadi apa? C sama O2. Yang B ada yang dapat? Belum. Coba cari yang B itu. Ingat, dia kan CH4, berarti nanti kita reaksikan dia sama oksigen. Nanti dia membentuk CO2 ditambah H2O. Nanti kita setarakan jumlah atomnya. Oh, terang aja jawabannya. Oke, terima kasih. Gimana jawaban dari temannya? Benar atau salah? Benar. Oke, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, ya entalpi penguraian standar dari CO2 adalah min 283 kJ/mol. Kita lihat dia kalau penguraian kita fokusnya ke reaktan, berarti di sini kan reaktan. Dia terurai menjadi atomnya C tambah O2. Nah kita lihat di sini atom C-nya ada berapa di sini? Satu. Di sini ada juga berapa? Satu. Berarti kita setara. Oh di sini kita lihat dia ada dua di sini. Oke, berarti dia sudah setara. Jadi tinggal kita tuliskan aja lagi delta HD0 sama dengan min 283 kJ/mol. Jadi kita memainkannya cuma di reaksi, sedangkan untuk delta HD ini sudah tetap. Oke, paham? Karena ini tetap kita lihat tadi, kalau dia ini untuk penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ingat di sini kan koefisiennya nggak ditulis. Berarti kalau nggak ditulis itu koefisiennya sama dengan berapa? Satu. Jadi sini sudah satu koefisiennya, sini satu, sini satu. Berarti sudah sama dengan konsep kita tadi bahwa entalpi penguraian standar itu adalah perubahan entalpi untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Berarti sudah langsung di sini kita dapatkan min 283 kJ/mol. Beda halnya jika di sininya menjadi 2 dapatnya kan? Di sini kan kita minta 1, berarti nanti untuk delta HD ini kita bagi 2. Paham? Oke. Yang B udah ada yang dapat? Jadi yang perlu kita konsepkan itu kalau dia penguraian, nanti dia di reaktan kita fokuskan dia hanya untuk 1 mol. Kalau dia pembentukan 1 mol untuk di produk. Kalau untuk pembakaran, ingat setiap pembakaran kita menggunakan oksigen untuk menghasilkan CO2 ditambah H2O. Yang B udah ada yang dapat? Udah ada? Coba tampil ke depan. Kita bahas sama-sama. Yang lain gimana, paham? Atau ada yang ditanyakan boleh? Gimana, udah paham? Udah paham? Jadi ingat
selalu menggunakan gas oksigen untuk menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ya. Gimana? Yang bikin definisinya gimana? Benar atau salah? Betul. Oke, kita lihat ya. Entapi pembakaran standar untuk dari CH4. Ingat, kalau dia pembakaran berarti dia letaknya di reaktan ini dia. Kalau pembakaran pasti selalu menggunakan oksigen, tidak benar. Pasti menghasilkan CO2 tambah H2O karena dia pembakarannya sempurna. Udah, kita lihat lagi. Cirinya di sini berapa? 1. Di sini ada 1 sudah setara. Di sini ada 4. Di sini baru 2. Makanya kita kalikan 2. Sudah dapat dia 4 hanya kan? Sudah setara dia. Kita lihat lagi. O-nya di sini ada berapa? Di sini kan 2. Berarti kita kalikan karena koefisien itu mempengaruhi juga untuk jumlah atom dan jumlah molnya. Kita kalikan ke sini. Dapatnya berapa? O-nya ada 2 kan? Di sini ada 2 juga. Sedangkan di awal tadi ada berapa? 2. Berarti kita kalikan 2 kali berapa hasilnya 4? 2. Berarti nah udah setara dia kan? Tinggal kita tuliskan lagi data HCl-nya adalah min 890 kJ per mol. Dia kebanyakan kalau untuk pembakaran bernilai negatif karena dia menghasilkan kalor panas kan? Makanya bernilai negatif. Apa udah paham untuk yang soal ini? Oh ya, karena temannya sudah benar, sebenarnya ayo kita berikan dia tepuk tangan. Sekarang kita masuk lagi ke dalam kalorimeter. Nah, jadi penentuan reaksi itu ada beberapa cara. Yang pertama ada percobaan kalorimeter. Nanti kita lakukan percobaannya. Ada hukum Hess, kemudian ada perubahan entapi menentukan standar. Sekarang kita bahas mengenai data percobaan kalorimeter. Nah, kalorimeter, ada yang tahu apa kalorimeter ini? Nah, di sini adalah kalorimeter. Apa? Alat pengukur kalori. Alat pengukur kalori atau kalor? Kalor. Kalor. Jadi kalau kita ada alat yang kita gunakan untuk mengukur perubahan kalor. Jadi ingat kalorimeter ini adalah alat yang kita gunakan. Ada juga lagi kalorimeter. Ada juga kalorimetri. Kalorimetri itu adalah cara penentuan perubahan dari kalor tersebut. Alatnya kalorimeter, caranya kalorimetri. Dan lihat ini adalah kalorimeter. Oke. Kalorimeter ini adalah sistem tertutup, sistem terisolasi karena tidak ada perpindahan kalor atau massa dari luar ke dalam sistem lingkungan. Oke? Lanjut. Coba tes. Cara penggunaannya bagaimana? Nanti kita cobakan ya. Ya. Oke, coba sebelumnya ibu bagilah kelompok. Ini kelompok 1, yang C bagi 2 aja. Kelompok 2, ini kelompok 3. Coba duduknya maju ke depan. Ini kelompok 2 aja biar dekatkan ini kelompok 3 bagi 2. Ya, ini adalah kalorimeter atau kalorimetri. Kalorimeter. Benar sekali. Jadi ini adalah kalorimeter, alat yang kita gunakan. Sedangkan kalorimetri itu adalah cara penentuannya, cara yang kita gunakan. Oke, udah, coba dites per kelompok. Kelompok 1, apa bedanya kalorimeter dengan kalorimetri? Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalori. Oke, benar sekali Kolik. Coba kalorimetri apa? Apa Kolik? Boleh ngomong bantu sih Kolik apa? Beda kalorimeter sama kalorimetri. Kalorimeter itu Caranya apa? cara untuk mengukur kalori. Ya, cara untuk menentukan perubahan kalornya. Coba ulang lagi Kolik apa?
Ya, cara yang kita maksudkan tentang perubahan. Oke, kelompok 2 coba kalorimeter apa, kalorimetri apa? Ya, kalau kalorimetri. Oke, coba keluarkan kertas lembar, coba catat hasil diskusinya. Yang dipahami coba satu aja catat apa bedanya kalorimeter sama kalorimetri. Kelompok 3 coba apa kalorimeter apa kalorimetri? Dia serupa tapi tak sama. Ya. Iya benar. Coba yang ini anggota kelompoknya masih ada coba. Apa kalorimeter apa kalorimetri? Dua-duanya coba boleh. Ya benar. Kalau kalorimetri? Iya oke benar. Coba dicatat. Biar makin lengkap. Coba salah satu anggota kelompoknya catat. Bikin nama kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba dicatat. Nggak apa-apa kalau gabung ke depan juga boleh. Atau mau pindah ke belakang boleh. Soalnya nanti kita ada mencari tentang perubahan atau reaksi dengan logam berhitung. Udah bikin? Udah paham kan apa kalorimeter sama kalorimetri? Udah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dari prinsip kalorimeter itu prinsipnya penerapan asas Black itu apabila dua zat dilarutkan ke dalam ini, maka yang suhunya tinggi dia akan batas ke kalor, sedangkan dia yang suhu rendah nanti dia akan menerima kalor. Ingat prinsip asas Black. Nah, asas Black adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Rumus kalor masih ingat? Maja ya, benar sekali. Kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Rumusnya adalah M kali C kali delta T. Nah, yang mana Q itu adalah kalor, M itu adalah massa, C itu adalah kalor jenisnya, kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, kalor itu dia ada yang bernilai positif jika reaksinya eksoterm masih sama dengan yang tadi, dia bernilai negatif jika reaksinya adalah reaksi eksoterm. Mau dicatat? Silakan dicatat. Ingat kalau yang dilepas sama dengan kalau yang diterima, karena tadi ada yang menerima, ada yang melepas. Dia yang bersuhu tinggi dia memberikan kalornya kepada yang suhu rendah, sedangkan dia yang bersuhu rendah dia yang menerima kalor. Nah, nanti kita juga akan bahas jenis-jenis dari kalorimeter. Ini adalah salah satu dari jenis kalorimeter. Nanti dia ada 2. Silakan dicatat di terlebih dahulu. Coba dicari soal ini. Pada pemanasan, coba dicari. Pada pemanasan, menggunakan rumus macet tadi. Pada pemanasan, gram air bersuhu 25 derajat Celcius diperlukan kalor 84 kilojoule. Jika diketahui kalor jenis air
4,2 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan suhu air setelah pemanasan. Coba cari Q-nya sudah diketahui 84 kJ. Jadi dari dia kJ kita ubah dia menjadi joule. Ingat untuk mencari delta T itu adalah rumusnya T2 kurang T1. Coba cari, tinggal masukkan angka aja. Kembali dari soal pemanasan 400 gram air, tadi sudah dapat kemasannya 400. Bersuhu 25 derajat Celcius, suhu pertamanya lagi T1-nya dapat 25. Diperlukan kalor sebesar 84 kJ. Diperlukan berarti dia endoterat, berarti 84 kJ ditambah menjadi joule, menjadi 84.000 joule. Coba cari terlebih dahulu. Q reaksi sama dengan min Q larutan tambah Q kalorimeter. Nah, karena di dalam ini terjadi reaksi, kalau dalam kalorimeter ini reaksinya adalah reaksi eksoterum. Ada yang kita lihat Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Karena nanti di dalam ini ada kita masukkan air, atau kita praktikum aja dulu. Coba perwakilan satu anggota kelompoknya, satu sini, tiga satu. Coba tampil ke depan. Nah, kita coba dulu. Coba tampil satu perwakilan kelompok. Kita cobakan yang mana suhunya yang naik, yang mana suhunya nggak naik. Coba nanti kita hitung berapa perubahan entalpinya. Dan coba siapa? Yang cewek? Coba satu perwakilan. Ada perwakilan yang naik sekarang? Yang cewek? Ya, bisa. Tinggal mencampurkan aja lagi, masukkan air satu ini. Ini tahu namanya apa? Ini botol sampel. Jadi nanti kita letakkan apa ada di dalamnya. Ini botol sampel ya. Nah, di sini ibu ada NaOH 4 gram dan 5. Coba tampil ke depan. Nanti kita lihat di mana kerjanya dari kalorimeter itu. Ya, yang cewek 2 orang juga boleh. Nah, boleh? Ya. Maju di depan. Satu aja ngomong sama temannya. Jadi cara yang pertama, masukkan 100 ml ini ke dalam kalorimeter. Coba masukkan 100
berarti T awal kita 24. Kemudian apa lagi? Tambahkan NaOH ke dalam kalorimeter. Ya, karena bertimbang 4 gram. Kalau untuk mengambil zat padat ini kita biasanya menggunakan spatula ya, jadi karena ini udah timbang, biasanya adalah 24. Ya, ya, semuanya. Ya, berarti tinggal dia dulu lagi. Ya. Ini berapa menit coba lihat. Naik industri-nya turun ya. Coba lihat. Tadi volume dari air adalah 100 mili. Bukan lupa ya. 28. Nah, reaksinya isoteram atau endoteram? Nah, naik dia teruskan berarti dia reaksinya isoteram atau endoteram? Dia menghasilkan panas? Reaksinya isotendo? Kalau dia menghasilkan panas? Endo. Kelompok 1 bilangnya apa? Exo. Kelompok 2 reaksinya apa? Dia suhunya naik nih. Exotendo dia menghasilkan panas? Exo. Ingat kalau dia terjadi percikan panas yang sedang terhubungan adalah reaksi eksoteram. Kalau dia menyerap panas dan terjadi endo. Suhunya makin naik, ada yang melihat coba bisa dilihat suhunya naik. Naik kan panas. Karena dia menghasilkan kalor, dia melepaskan kalor kan. Lagi. Nah ini yang sampai dia tanda dia menghasilkan kalor, makanya suhunya naik, dia menghasilkan apa tuh asap? Berapa suhunya? 42, berarti T awalnya kita dapatkan 42. Ya, dia terus bereaksi tuh. Karena kan tadi banyak mau kita masukkan tuh. Jangan. Dia masih banyak. Dia menghasilkan kalor. Udah berapa nih suhunya diambil? Berapa? 49 nanti T-nya 49 ya. Masih 49 derajat Celcius. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. C-nya sama 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Ada yang bisa mencari gimana dapat delta H-nya nanti? Delta H-nya adalah min Q reaksi per mol. Oke, sebelumnya kita bahas dari mana dapatkan rumusnya. Kan tadi ada Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Kemudian Q reaksi, Q larutan ada rumusnya N kali C kali delta T. Di sana dia berbeda negatif karena dia menghasilkan panas. Kita lihat tadi kan suhunya naik. Kemudian untuk Q kalorimeter sederhana karena dia tidak diketahui untuk Q kalorimeternya, maka kita abaikan di Q kalorimeternya. Kemudian kita turunkan rumus ini sudah kita coret untuk Q larutan, rumusnya min M kali C kali delta T. Kemudian ini kita turunkan Q reaksi sama dengan min Q larutan. Q reaksi itu rumusnya min M C delta T. Nah, masih sama prinsipnya. Reaksi eksoteram nanti Q-nya ini bernilai negatif. Kalau reaksi reaksinya isoteram, ini reaksinya endoteram. Jadi kalau
dapat nilai negatif. Oke, paham? Ingat Q reaksi. Jadi kalau untuk kalorimeter sederhana ini kita gunakan rumus hanya ini. Q reaksi sama dengan min M kali C kali delta T. Coba dapat ini berapa? Coba cari Q reaksinya berapa? Kita ketahui volume airnya 100 mili, masanya 4 gram. T1-nya 24 derajat Celcius, T2-nya 49 derajat Celcius. Berapa untuk kalau jenisnya ada 4,2 joule per gram derajat Celcius. Nah, kita lihat kita membutuhkan dia massa, sedangkan di sini dia volume. Masih ingat rumusnya rho sama dengan M per V. Jadi ini kan baru volume, jadi kita cari terlebih dahulu massanya. Massa sama dengan ini massanya berapa? Rho dikali volume, rho-nya adalah 1 gram dikali 100 mili. Berarti dapatnya ini 1 gram. 100. Nanti untuk massanya kan tadi kita menggunakan NaOH sama yang di air. Jadi massa yang kita gunakan kita jumlahkan. Massa air tambah massa NaOH. Berapa? 100 ditambah 4 gram. Berarti didapatkannya 104 gram. Masukkan ke dalam rumus lagi. Coba cek. T yang mana lagi? Oh, rho ini sudah ditetapkan dia nih, 1 gram. Ya. Ingat T2-nya 49. Coba dicari. Nanti setelah didapatkan, kan tadi dia kan kalau ada untuk apa kan kalorimeter sederhana kan. Jadi nanti kita gunakan yang kita tadi kan kalor jenis air. Jadi kita gunakan rumusnya ini. Nah, rumusnya ini delta H sama dengan min Q reaksi per mol. Delta H-nya min MC delta T per mol. Di sini kan ada masanya tadi 4 gram kan. Kalau mau mencari mol apa rumusnya? Massa kan AR atau MR. Jadi kita cari terlebih dahulu massa dari NaOH. Massa dari MR dari NaOH. Jadi kasih tahu aja MR dari NaOH ini adalah 40. Jadi tinggal cari lagi molnya. Mol NaOH 4 gram dibagi 40. Berapa dapatnya? Nanti kan ini kita cari dia Q reaksi kan. Q reaksi kan dia tadi masih panas kan. Udah dapat ini kita gunakan rumusnya min M kali C kali delta T. Kemudian kita bagi mol. Coba cari berapa dapatnya? Kan tadi masanya udah ada nih 104. C-nya kita jumlahkan yang di air dengan yang NaOH, makanya didapatkan dia 104. Ada paham? Kita lihat pertama terlebih dahulu. Volume air berapa? 100 mili. Massa NaOH 4 gram. Jadi dia di dalam kalorimeter maka kita jumlahkan dia massa dari NaOH sama massa air. Sedangkan di sini massa air belum diketahui kan? Kita jadi massa airnya terlebih dahulu kita gunakan rumus ini. Rho sama dengan M per V. Jadi untuk mencari massanya kita gunakan rumus ini. Rho dikali V. Rho ini ketetapan ini 1. Volumenya 100, dapatkan 100 untuk massa air kan? Dia kan kita campur, berarti kita jumlahkan dia 104 gram dapatnya. Ya. Nah, didapatkan 104 gram Q sama dengan
min M kali C kali delta T per mol. Lagi sama dengan min. M-nya berapa? 104. Gram kali C 4,2 Joule per derajat gram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Dia 49 jadi 24. 25. 25. Oke, 25. Per molnya berapa tadi? 4 bagi 40? 0,1 mol. Nah, kita masukkan 0,1 mol. I sama dengan berapa nih? Coba hitung. Maaf, bukan I tapi delta H ya, karena reaksi itu sama dengan delta H. Delta H reaksi itu perubahan entalpinya. Hasilnya di atas itu min 10.920. Min 10.920. 10.920. Ini gram bisa coret nih. Celsius juga berarti Joule lagi kan? Bagi 0,1 mol. Min 1092. 0,1 mol sama dengan delta H sama dengan min 1092. 1092. Coba dicari berapa di sini? Nah, dilihat berapa kali? Yang lain dapat? Coba dihitung. Ini. Jadi ingat kalau dia diketahui dalam bentuk volume dan jadi untuk masanya kita ubah menggunakan rumus tinggi massa sama dengan rho kali V. Masanya berapa? 1. Ini berapa tergantung lagi. Nanti ada juga 100 mili HCl ditambah 100 mili NaOH. Berarti untuk volumenya kita jumlahkan volume HCl sama NaOH. Makanya nanti yang 200 itu kita masukkan ke dalam rumus Klimacet. Gimana itu udah dapat? Berapa? Coba jadi. Iya, sorry, dulu. Ya dibagi 0,1 berapa? Tinggal hilangin aja kalau belakangnya tuh. Oh. Per mol. Aduh. Ingat dia joule. Kita butuhnya kilojoule, kita ubah dia terlebih dahulu delta H sama dengan min. Kita jadikan kilojoule bagi 1000 berapa dapatnya? 1,1 kilojoule per mol. Nah, inilah delta reaksi dari percobaan kita tadi. Udah, ini tandanya dia menghasilkan panas, reaksinya eksoteron. Jangan pikirkan ini lagi, udah habis ya. Panasnya udah keluar. Udah, gimana sampai sini coba pahami. Gimana? Coba lihat itu. Ya, ada di bagian. Ingat dia yang diketahui di volume airnya 100 mili. Kemudian ada T1 34 derajat Celcius, T2 nya 49, massa dari NaOH-nya 4 gram. C-nya ada 4,2 Joule. Nah, untuk mencari massa, kita tadi kan diketahui volume, kita gunakan massanya rumusnya rho dikali V. Dapat nanti massa. Karena dia air dan NaOH, maka massanya kita jumlahkan dia. Coba dicetak. Kebanyakan kalau untuk kepanen sapi ini dia dalam bentuk kilojoule. Gimana, udah paham caranya? Penting kita paham apa yang kita dari soal, nanti kita masukkan lagi ke dalam soal. Karena tadi yang perubahan entalpi adalah jumlah kalori yang diserap atau yang dilepas, kita samakan dengan menjadi I per mol. Tiap mol, makanya rumusnya I ini turunannya nih, mol ini sini. Paham? Atau ada yang ditanyakan? Gimana? Coba. Kan ini dari kita ini volume air 100 mili, T1 nya ada 24 derajat Celcius, massa NaOH nya 4 gram, C nya kalau jenisnya 4,2 Joule.
Kemudian kita cari berapa masanya. Di sini kan ada volume. Masanya ini nih rumusnya. 1 gram itu sudah ditetapkan itu. Nanti kita jumlahkan. Kalau C sama 1,2 Ditetapkan juga itu. Kalau jenis air ditetapkan. Berarti dari rumus ini C ini sudah ditetapkan nih. Kalau jenis ada dari yang tadi kan ada tuh keterangannya. Gimana coba lihat. Tinggal hitung-hitungan aja lagi. 0,1 mol. 0,1 mol ini kita gunakan dari sini nih rumusnya. Mol sama dengan massa per ml. Ini selalu kita gunakan ini. Nah, massa per ml. Kalau di kimia kita menggunakannya dalam satuan gram. Massa per ml. Massanya ada 4 gram, ml-nya ada 40. Dapatnya 0,1 mol. Jadi untuk mencari ml itu kita gunakan nanti kita di soal berapa mol-nya jika kalau dari yang apa KLNA diketahui 23, ARO diketahui 16, ARH diketahui 1. Jadi kita lihat aja lagi NaOH terbentuk dari apa dia? Na ada nih, O ada juga, H ada juga, kita jumlahkan maka jumlah ml-nya 40, makanya ml NaOH itu 40. Udah paham? Berarti kalau untuk RMR itu diketahui nanti, kalau jenis juga diketahui. Udah paham? Gimana? Iya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jenis kedua. Ada kalorimeter bom. Nah, yang kedua ada kalorimeter bom. Digunakan untuk mengukur kalorimeter pembakaran. Jika kalorimeter bom dapat dihitung dengan rumus reaksi sama dengan min kiloliter tambah kalorimeter. Yang tadi kalorimeternya di luarnya itu kan dia bersifat isolator, yang di dalamnya mengantarkan panas. Jadi itu yang kita bedanya antara kalorimeter sederhana dengan yang bom. Yang bom ini dia untuk pembakaran, jadi dia menghasilkan panas, makanya untuk reaksinya min kiloliter ditambah min kiloliter ditambah kalorimeter. Ini kiloliter sama kalorimeter kita sebut dengan Q total. Karena di sini Q air tambah kalorimeter. Maka didapatkan rumusnya masih sama. Kita lihat reaksi. Dengan min M kali C kali delta T ditambah C kali delta T. Atau kita juga bisa lihat dari soal, jika dia diketahui ini kalau kapasitas kalornya, maka kita gunakan rumusnya ini. Kalau yang diketahui hanya 4,2, berarti kita menggunakan rumusnya di sini. Ingat diketahui soalnya atau kita lihat reaksinya. Nah, sini. Kita lihat tadi kita ada kalorimeter bom, berarti yang ini dia, karena diketahui kapasitas kalornya. Kapasitas kalor atau ini diketahui, maka kita gunakan dia untuk mencari beban diketahui rumus yang ini. Kalau yang tadi kan kalorimeter sederhana, kan tidak diketahui kapasitas kalornya, berarti kita gunakan rumus yang di atas. Delta H sama dengan M kali C kali delta T per mol. Jadi bentuk soalnya gimana tuh? Misalnya biar delta H misalnya, berapa delta H-nya? Ya, yang diketahui sama, yang digunakan juga sama tergantung pemahaman kita. Nanti kalau untuk yang ini bisa kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada contohnya nih. Nomor 1, suatu kalorimeter berisi 250 air, 50 ml air, suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian dibakar, ingat kalau dibakar berarti dia menggunakan kalorimeter bom. Gas metana CH4 suhu tertinggi 35, berarti suhunya dari 25 menjadi 35. Berapa tuh delta T-nya? Ada berapa delta T-nya suhunya? 35 tambah 5 berapa? 10 derajat Celcius. Kita lihat lagi. Jika kapasitas kalorimeter berarti diketahui kapasitasnya, berarti diketahui C-nya berapa? 75 Joule per gram derajat Celcius. Ya kan? Dan kalau jenis air berarti C kecil lagi 4,2 Joule per gram derajat Celcius.
Kita lihat tadi satu kalori kadar berisi 250 ml air, suhunya 25, kemudian dibakar 100 gram di gas metana, yang suhu tertingginya 35 derajat Celcius, jika kapasitas kalorimeter 75 joule per gram derajat Celcius dan kalau jenis air 4,2 joule per gram derajat Celcius. Berapa entalpi pembakaran? Nah, kalau untuk kalorimeter bom ini kebanyakan dia adalah untuk entalpi pembakaran. Kita lihat berapa entalpi pembakaran gas metana. Nah, jika FR metana 16. Kebanyakan di soal diketahui MR-nya langsung atau diketahui AR. Jika AR yang diketahui, kita cari terlebih dahulu MR-nya. Caranya masih sama seperti ini. NaOH berarti diketahui NaR NA-nya. Kita juga RO-nya, kita juga RA-nya. Itu caranya. Jadi udah diketahui. Nggak usah dipusingkan lagi mengenai MR. Kita lihat tadi volume airnya berapa? 250. Nah, ini beda sama yang tadi. Kalau yang ini dia pembakaran, berarti yang kita gunakan adalah massa air. Kita lihat massa airnya tadi berapa? 250 ml kan? Ingat kalau dia kita jadikan untuk massa, berarti dia kita kalikan 1 kan? Dapat dia 250 gram. Min masih tetap 250 gram. C-nya berapa tuh? C-nya 4,2, dia ditetapkan gram derajat Celcius. Dikali delta-nya tadi berapa? 10. Nah, itu tuh bagi ke sini dia. Karena dia ini baru untuk air, dia di kalorimeter kan? Ah, ini yang disebutkan tadi. Baru kita gunakan dia ini. Rumusnya beda karena tadi kan tidak diketahui berapa kapasitas kalorinya. Kalau sekarang diketahui maka kita gunakan rumus yang ini. Nah, kita masukkan C-nya berapa? 75. Delta T-nya sama, jadi masih sama 10. Molnya lagi kan? Tadi diketahui MR-nya berapa? MR-nya 16. Masih sama, kita gunakan masanya berapa tadi? Tadi kan diketahui masanya 200 gram. Berarti 200 itu kita gunakan 200 gram bagi 16, dapatnya 0,0125 mol. Kita masukkan ke dalam ini lagi 0,0125 mol. Dapat min 900 kilojoule per mol. Nah, begitu caranya. Kita lihat apa yang diketahui. Jadi rumusnya ada 2. Kalau yang diketahui hanya kalori jenis air, berarti kita gunakan yang tadi, kalorimeter sederhana. Kalau dia yang diketahui kapasitas kalori, kita gunakan rumus yang ini. Kalau ini yang diketahui. Jadi ada 2 ya. Apa MR? MR. Oke, jadi kalau mencari MR itu adalah massa atau relatif. Oke, paham? Coba dipahami dulu ya. Coba cari yang nomor 2. Sama soalnya. Dia ditanya delta jika kalau jenis air, berarti yang J-nya ditanya. Coba lihat, jalan siswa membakar satu zat dalam kalorimeter bawah menghasilkan kalori sebesar 28 kJ. Berarti Q-nya adalah 28 kJ. Kita ubah dia nanti menjadi joule. 28.000 joule untuk Q-nya. Coba pahami. Coba cari satu kelompok, satu saja jawabannya. Coba diskusikan gimana caranya. Coba dilihat satu-satu dari soal. Dalam siswa membakar satu zat dalam kalorimeter bawah menghasilkan kalori sebesar, berarti diketahui Q sama dengan 28 kJ. Nanti kita gunakan dia rumus yang sebentar ini. Kalau yang ditanya kapasitas kalor, berarti kita gunakan rumusnya ini. Reaksi ini delta H ya, ingat delta H reaksi, delta H nya min M kali C
delta T perubahan suhunya ditambah C kalau kapasitas kalorimeter delta T. Ingat rumus yang tadi, Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Jadi ini rumus yang digunakan untuk nomor 2. Turunkan lagi Q reaksi. Q reaksi itu biasanya disebut dengan delta H. Makanya rumusnya min Q larutan apa tadi? M kali C kali delta T. Ini 4,2. Delta T-nya dari soal. Ini C kali delta T. Nah, gunakan rumus ini untuk mencarinya. Coba dicari. Tadi kan delta H-nya tuh dia dalam bentuk kilojoule, sedangkan teman-teman yang lain dia dalam bentuk joule. Jadi diubah terlebih dahulu. Coba cari. 28 kilojoule diubah menjadi joule menjadi 28.000. Ya langsung. Berarti kita akan mencari mol lagi. Oh tadi kan cari mol. Ada diketahui berapa gramnya? Apa? Ada lagu? Mana? Ya langsung. Berarti yang 5 derajat Celcius itu adalah delta T-nya. Masukkan aja lagi. Delta H-nya udah nih 28 kilojoule, kita ubah dia menjadi joule. 28.000 joule jadinya kan. Terus kita lihat lagi M. M-nya udah nih 1000. Masukkan aja lagi C-nya 4,2. Delta T-nya ada 5. C ini berapa ditanya? C yang ini ditanya. C kapasitas kalor yang ditanya. Ingat jika dia berpindah luas, maka tandanya juga berubah. Coba dipahami apa yang dipahami. Gimana ada dapat? Enggak, itu udah ada nanti langsung. Delta T-nya 5 kan itu? Apa? Delta T-nya 5. Iya udah ada nanti kan kemudian suhunya naik sebesar 5 derajat Celcius. Yang naik itu tuh sama dengan delta T. Kan tadi diketahui ada 1 T2 nya T akhir. Kalau ini kan naiknya sama seperti tadi dia dari 20 misalnya menjadi 30, berarti naiknya 10, berarti itu sudah langsung delta T. 4.060. 1,4 kilojoule. Coba lihat dong. Ya coba presentasikan. Coba lihat kalau dua mau presentasi nih. Nggak usah tulis yang di depan aja, coba terangkan. Ya udah ada, jadi terangkan aja. Terangkan aja lagi. Ya terangkan aja lagi reaksi dia diubah jadi joule. Dia status bernilai negatif karena dia kan reaksi kan dia menghasilkan panas, makanya dia min. Coba terangkan. Coba semuanya perhatikan kelompok 2 mau menerangkan. Kalau ini reaksinya 28 kilojoule berubah ke joule menjadi 28 joule. Dan CA
28 sama dengan min masa akhir dikali kalau dari masa akhir dikali 2T tambah C kalorimeter dibagi delta T. Ya, delta-nya ada 5 kan tadi ya sebenarnya. Udah. Min 2800 sama dengan min 21.000 ditambah 5C sama dengan 28.000 sama dengan Negatifnya Tidak luas jadi 21.000 dikurang 5C, maka dapatlah 5C, maka dapatlah hasil C itu 1.400 joule per kilogram derajat Celcius menjadi 1,4 kilogram derajat Celcius. Oke, gimana paham? Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok keuangan kita mau tampil. Oke, gimana paham atau ada pertanyaan? Bu yang itu Mau dapat 1.000 Pak? pas bahas itu di mana Pak? 1.000, tadi masanya 1.000 kan? Masanya udah langsung 1.000. Yang mana? Oh. Jadi masanya udah dapat langsung, datanya udah juga, reaksinya udah, CA-nya juga. Yang mana? Kamu. Yang bahas terakhir itu Bu, kurang paham Bu. Ini kan dapatnya 700, ini dibagi 4 dapatnya ini. Sama PHW ini. Gimana masih clear? Gimana ini? Ikut terangkannya ada sini. 5C kalau kilogram. Sama dengan ini kan dapatnya ini 7.000. C ini kita ambil. Sama dengan 7.000 bagi 5 kalorimeter 1.400 joule per kilogram derajat Celcius. Makanya dapat ini. Gimana, udah paham? Oke, jadi itu saja. Gimana, udah paham? Enggak Bu. Oke, coba kita review lagi. Tadi ada prinsip dari kalorimeter apa? Apa prinsip dari kalorimeter? Azas flex. Jadi ada yang melepaskan kalor, ada yang meningkatkan kalor. Jadi kalau diketahui nanti kalor jenis, bisa kita gunakan yang kalorimeter sederhana tadi, rumusnya yang ini cuma sampai sini karena dia kalorimeter sederhana dan ininya tidak diketahui, maka ini kita baca kita gunakan rumus ini. Delta H sama dengan min yang kali C delta T. Karena dia per mol, maka kita gunakan ini delta H sama dengan min Ki air per mol. Kan Ki air ini kan di rumusnya nih. MC delta T. Ingat aja kalau dia diketahui kalor jenis saja, berarti sampai sini kita gunakan. Ingat per molnya yang cuma dibagi. Kalau dia diketahui kapasitas kalornya, berarti kita gunakan semua rumus ini dibagi nanti per mol. Gimana? Udah? Intinya kita pahami dulu rumusnya, kita pahami soalnya. Oke, untuk tugas nanti Ibu share di grup Telegram. Mungkin kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Ya, kirim.